Sunanul adhani, beberapa kesunatan adzan. Al awalu, yang pertama, at-tartilu, tartil. Apa yang dimaksud tartil di sini? Ay yata'anna fihi, artinya pelan-pelan. Yata'anna fihi, tartil itu artinya yata'anna fihi. Tartil di sini sering disebutkan dalam apaan? Dalam orang baca Al-Qur'an, warattilil qur'ana tartila. Warattilil qur'ana tartila, katanya. Disuruh tartil, pelan-pelan sambil memperhatikan makharijul huruf dan tajwidnya. Itu namanya tartil. Tartil itu memperhatikan apa? Huruf, dia pelan-pelan, sedang gitu bacaannya, nggak kecepatan, kagak kelambatan. Tartil. Sambil memperhatikan hurufnya. Makharijul huruf dia perhatikan, tajwidnya dia perhatikan. Sambil memasukkan ya keindahan. Makanya disebut tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan. Tartil itu ya tajwid. Mentajwidkan Quran, mentajwidkan baca. Pada bagian azan begitu juga. Yatahanna fihi, pelan-pelan ya. Perhatikan susunan kalimatnya. Bi ayyajma'a baina kulli takbirataini fi nafasin wahidin. Dengan bahwa orang yang mengumandangkan adzan, dia menghimpun antara dua takbir. Dia gabung itu dua takbir. Fi nafasin wahidin, dalam satu nafas. Allahu akbar, Allahu akbar. Tuh dua kali takbir tuh. Dalam satu apa? Dalam satu nafas. Jangan buru-buru katanya. Disuruh ta'anni, disuruh tartil. Dua kalimat takbir digabung, dijadikan satu apa? Nafas. Wal baqi, kalimat yang lain kan kalimatnya banyak, takbir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah. Nah, gimana kalau itu, apa mesti digabung? Wal baqi, sisa kalimat takbir jangan digabung. Kullu kalimatin fi nafasin wahidin, setiap kalimat satu kali nafas. Jelas gitu? Cuman kalimat apa? Takbir aja. Dua kali takbir dijadikan satu apa? Satu nafas. Jelas nih? Yang buru-buru. Wasani, dan yang kedua raf'us sauti, mengangkat suara karena azan. Ya. Orang yang punya nggak bisa suaranya tinggi kenceng, asal bisa jangan azan. Qomat boleh dia. Kalau azan apa? Jangan, nggak punya suara keras. Kalau azan nih tujuannya apa? Likai yakuna ablagha fil i'lam, agar suara tinggi itu lebih menyampaikan fil i'lam, dalam apa? Ngasih tahu, dalam pemberitahu. Wah, udah adzan tuh, udah. Jelas itu. Saat kan sekarang udah ada speaker, lain juga. Orang yang suaranya pelan sama yang suaranya apa? Kencang. Tuh speaker jadi nggak ngangkat kalau yang suaranya apa? Pelan. Coba kalau suara kencang, udah ngangkat ya. Itu kan kalau di apa namanya, di tipnya tuh ada merah-merahnya tuh. Kalau yang suaranya kenceng, merah, ampernya juga berjalan. Nah, ini suaranya pelan, jangan ngamper berjalan, merahnya aja kagak, nggak keluar. Kan ada tuh suka tuh. Kalau yang kenceng suaranya, yang suaranya pelan kagak mau dia. Kenapa kagak nyalain dia? Suaranya kepelanan. Iya, nggak mau dia. Jadi biar keras, pilih. Cuman keras juga jangan asal keras. Ya, keras jangan asal apa? Enggak, dia suara keras. Orang penyanyi rock juga keras, kerasan dia. Apa dia paham sama kalimat tartil, melafazkan huruf demi huruf? Jelas nih? Pakai.
orang yang memang udah diajarin, udah terlatih. Ya, udah belajar, udah pernah belajar. Kan sembarangan. Pada bagian ini penting nih. Yang ketiga, taskinur ra'i au fathuha fit takbiratil ula. Mensukunkan ra atau memfathahkan ra pada takbir yang pertama. Pada kalimat takbir yang pertama boleh disukunin, boleh difathain. Dengerin. Allahu akbar. Ra-nya mati nih. Mati nih. Allahu akbar. Tuh, mati. Apa namanya? Taskinur ra. Allahu akbar. Atau memfathahkan Allahu akbar, Allahu akbar, bukan rumo. Kok jadi Allah Ustaz? Kan tulisannya ru. Gitu kan ya? Kebanyakan orang rumo. Ana juga dulu kalau ada Allahu akbar, Allahu gitu. Ngaji kita jadi tahu. Kita jadi ngeh. Kenapa mesti ra pada takbir yang pertama? Boleh disukunin, boleh difathain pada bagian ra yang apa? Takbir yang pertama. Allahu akbar boleh, Allahu akbar Allah, bukan ruh. Padahal tulisan apa? Paham gitu? Kenapa begitu? Perhatikan. Allahu akbar, kalau sekarang ra-nya dimatiin. Habis huruf ra apa lagi? Kita mau sebut. Alif lagi. Alif barisnya apa di situ? Fathah. Alif baris di depan ra, fathah. Ini lit takhfif, untuk meringankan penyebutan. Untuk apa? Memudahkan, meringankan penyebut. Karena orang Arab tuh nggak demen dia sama yang apa? Sama yang berat-berat. Paham gitu? Jadi gampangin aja. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau rullo benar pada susunan apa? Ilmu nahwunya benar ente. Cuman sebutannya apa? Berat. Sebutannya apa? Jadi yang benar apa? Untuk mentakhfif, meringankan apa nih? Sebutan. Jelas gak? Nyambung kan nih? Ya. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar boleh. Bang itu? Atau dia mau wasal. Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa jadi ra? Karena tuh alif barisnya apa? Fathah. Setelah itu untuk mentakhfif, meringankan sebutan ra. Jelas nih? Yang suka azan nih? Yang nggak suka azan sedang nggak pikirin. Emang kagak suka azan dia. Jelas ya? Siapa aja di sini yang suka azan? Perhatikan. Kalau penilaian orang banyak, jangan terlalu amat dipikirin. Walaupun di satu sisi kita harus pertimbangkan. Karena orang awam namanya, nggak apa? Nggak tahu dia. Makanya disuruh maju, disuruh memimpin, disuruh yang ada di depan yang apa? Yang paham, yang ngerti. Orang nggak paham nanti suruh azan. Ya? Lagi azan, HP-nya berbunyi, ngangkat dulu dia. Orang nggak paham, nanti suruh. Salah siapa? Yang nyuruh dong. Ketahuan orang nggak paham disuruh. Salah ente. Ketahuan orang nggak bisa bikin gado-gado. Ada suruh bikin gado-gado. Ini kredok bukan, gado-gado bukan. Habis apa? Apaan ya udah lu makan belum kutek. Udah kagak ketahuan juntrungan gado-gado apa bukan. Yang penting ada kolnya sama kacang udah main makan aja. Jadi gitu ya. Taskinur ra'i aw fathuha fit takbiratil ula. Jadi boleh disukunin, boleh difathain. Lalu wa taskinuha fit takbiratit tsaniyati, dan sukunin
Ra pada takbir yang kedua. Allahu Akbar. Itu kan udah ketahuan. Atau boleh dipathain kalau yang pertama. Allahu Akbar atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ra yang terakhir diapain? Sukunin. Suka juga ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, enggak, jangan ya. Ra yang kedua diapain? Disukunin. Dimatiin. Hurufnya dimatiin. Ini kerjaan ringan sebenarnya yang biasa, tapi kalau nggak dia pelajarin nggak tahu kita. Baik, kita lanjutin. Warabi'u, dan yang keempat kesunatan azan, at-tathwibu fi adzanil fajri. Tathwib dalam azan subuh. Apa itu tathwib? Wa huwa an yaqula as-salatu khairum minan naum. Tathwib itu melafazkan as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ada nomor 1 di bawah, lihat. Lihat nih di bawah nih. Kita termasuk nggak nih di dalam yang ini nih? Lihat. Wa ma'na dzalika, arti as-salatu khairun minan naum, anna ladzatas salati 'indal 'asyiqina afdalu min ladzatin naumi. Bahwasanya kelezatan salat di sisi orang yang memiliki keasyikan dalam melaksanakan salat. Asyik apa asyik? Ente nggak paham asyik? Enak tuh asyik, ya. Sesungguhnya kelezatan sholat di sisi orang yang merasakan nikmat, merasakan enak dalam melaksanakan sholat, afdolu, lebih apa? Lebih afdol, lebih baik. Min ladzatin naumi, dari kelezatan tidur. Ama orang yang merasakan sholatnya enak, sholat itu lebih baik, lebih asyik, lebih nikmat. Kalau makanannya lebih gurih daripada apa? Daripada tidur. Kalau kita tidur 102. Tathwib ini dilafazkan marrataini, 2 kali. Ya, as-salatu khairum minan naum. Ntar antum boleh tanya Ustaz Amin. Ada orang begini, minan naum. Bang itu, kenapa ente kagak panjangin naum? Itu kan kalau orang baca apa? Al-Quran hukumnya mad arid lis sukun. Paham nggak? Naum. Katanya jawabnya nggak tahu ini jawaban benar apa salah tuh orang. Kalau dipanjangin katanya Ustaz, jadi manjangin tidur itu, jadi dia kalau dengar naumnya jadi tidur lagi dia. Bukan itu jawaban ngaco ente. Paham nggak? Pada lafaz yang harus dilafazkan naum tuh mesti panjang. Naum. Nggak naum. Nyambung nih? Iya. Ntar antum tanya dah Musa Amin dah, yang pada bagian ini mumpuni. Paham nggak? Baca ya. Li ila fi Quraisy. Apa Quraisy? Yang mana? Iya, kan sama mad apa? Mad lain. Mad lain bila mana diwaqaf sebelum huruf terakhir ada hukum mad, ya man arid li sukun. Jelas kan? Jadi kalau baca Quran ada hukum apa nih? Kita waqaf sebelum huruf terakhir, di situ ada hukum mad. Perhatikan nih, sebelum huruf terakhir ada hukum apa? Mau mad tabi'i, mau mad lain, mau mad silah, mau mad wajib, mau mad jaiz. Berubah dia jadi mana apa? Man arid lis sukun. Jelas tuh? Kalau man arid panjang. Bahkan dia panjangnya bisa lebih dari 5 harokat.
terkadang. Paham itu? Aneh suka perhatikan orang-orang yang baca Qori, ya, kayak semisal Ustadz Muammar atau siapa aja, Masya Allah, giliran mat panjang, udah baca mana ada. Nah ini jangan seperti itu. Kalau buat adzan antum biasa, panjangin sedikit, ya, jangan naum. Kalau napas ente habis, aneh maklum. Napasnya udah apa? Udah kehabisan. Jangan, hadirin sekalian. Biasa, naum. Cakep gak? Cakepan dikit. Karena memang di situ mesti panjang. Kecuali banyak juga yang ya Rabbi sholli ala Muhammad. Bener apa salah? Salah. Memang kagak panjang, lu panjangin juga. Enggak usah, lagunya emang cakepnya kayaknya dipanjangin. Pala lu. Menurut lu. Dia mau mengindahkan sendiri, nggak kata orang. Kalau naum memang udah ketahuan ada hukum matnya. Jelas gak? Ya. Jadi nggak apa sih namanya, nggak boleh memang. Biasa. Anda perhatikan tuh ada Habib Hamid, kalau baca dia perhatian gitu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Nggak mat. Tulisannya juga salah, bacanya salah. Kalau mimnya dipanjangin juga apa? Salah. Terkadang mau menangkan lagu, akhirnya apa? Iya. Tapi ada memang kalimat majaza mala yajuzu fin nasri yajuzu fi syi'ri. Sesuatu yang enggak boleh dalam nasar, dalam syair boleh. Ikudu belajarin dulu ilmu al-arud. Ntar ada yang satu sisi dibuang, ada yang satu sisi ditambah. Tapi kalau bacaan yang udah jelas ya, ente mau apain? Ya, sama juga sama orang maulid. Ya, tapi ini udah beredar luas, orang nggak banyak komentarin. Dulu Habib Ahmad komentarin bahkan di Al-Hawi. Allah ya Nabi, sebenarnya nggak usah tuh pakai Allah. Paham itu? Ya Nabi salam alaika. Ini ditambahin apa? Allah ya Nabi. Dulu guru saya di Amin marahnya luar biasa ketika orang baca Allah ya Nabi. Ya mungkin ada yang pernah mencetuskan ada maksud tujuan berbeda, tapi itu kagak jadi cakep. Ya, itu kan Allah apa sih namanya? Rasulullah yang lagi sedang diapain? Dia khitab. Kenapa mesti jadi dua-duanya? Seolah-olah ya Allah ya Nabi. Kita nih lagi manggil ya Nabi salam alaika. Kalau Allah ya Nabi, mungkin yang mereka maksud sesungguhnya Allah memberikan, wahai Rasulullah memberikan salam, enggak jadi pantas juga, susah susunan apanya? Susunan artinya jadi rusak juga. Yang bagus gimana? Udah ya Nabi salam. Paham itu ya? Kalau di tengah di daerah sini abtirillahumma qabrahus syarif, kan gitu ya, Guru Marzuki katanya. Kata Sayyidul Walid, mau ngapain dirobah? Ya, pengarang kitab Barzanji siapa? Syekh Ja'far Al-Barzanji. Dia ahlul lughah, ahli bahasa. Nggak mungkin apa dia meletakkan sembara Autirillahumma qabrahul karim. Lihat ujungnya apa? Mim. Bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Akhirnya apa lagi? Mim. Ini namanya apa sih namanya? Qawafinya mimiyah. Ujung akhir arutnya mim. Mimiyah namanya.
Autirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Ada yang memang kata-kata karim sama syarif nih ya ada juga ya. Mungkin ada yang mengatakan kalau memang syarif ini diperuntukkan kemana ya, karim kemana. Syarif katanya untuk makam, untuk kuburan. Kalau karim orangnya masih ada yang bilang begitu. Wallahu alam. Yang jelas Syekh Ja'far Al-Barzanji tentunya dia seorang ahli bahasa, sudah sangat mewanti-wantikan dalam apa? Menyusun kitab maulidnya. Buat kita gimana? Kita ngaji aja dong. Kita ngaji. Jangan gampang nyalen. Itu urusan kakap. Nah, kita ini teri. Belum tentu teri, Pak. Ya bisa kita undur-undur. Ntar kalau kita berani apalagi mengeluarkan pendapat yang pada hal kita nggak punya nggak punya pegangan, jadi salah tuh. Jelas ya? Tapi kembali lagi kepada pelajaran kita, as-shalatu khairum minan naum. Panjangin sedikit. Naum. Jangan naum. Ustaz, kalau dia gantiin ini pakai waw, naum. Salah ya? Apanya? Kalau dia bacanya naum, bukan naum. Kan itu juga pakai waw, pakai waw itu waw. Ana belum kegambar maksudnya. Mimir enggak baca. Oh begitu, naum gitu doang. Yang denger adzan ente deketin apa? Tuh, orang adzannya ente keprok palanya gitu biar apa? Biar rapet bibirnya. Nih, ente nanya kan barusan dia nau gitu. Mim kan kalau disebut dua bibir rapet, ente deketin orang adzannya ente keprok gitu palanya. Biar bibirnya apa? Bibirnya rapet. Ya kurang dong. Jelas kurang. Masa naum? Musya? Naum. Kan naum, tidur kan nanti. Ini naum. Dari mana ente dapat? Gua boleh dengar di apa? Di Ka'bah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Bukan mereka yang salah, kuping lu kagak bener. Paham enggak? Dengarnya orang. Ada dulu satu imam di tempat. Aneh datengin ke rumahnya. Assalamualaikum, kita tegur sahabat. Aneh dengernya di sana begitu. Bukan dengernya. Bukan dia tuh yang ente jadikan panutan bacanya seperti itu. Ente dengernya enggak apa? Enggak pas, salah. Ya. Jadi dia baca Fatihah. Ihdinas sirata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mau diwasal gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Dinas kan gitu. Dia nih juga. Nih, sekali, dua kali, tiga kali ke rumahnya Assalamualaikum, rumahnya anak. Ada dengar katanya ada kiai di At-Tahiriyah begitu bajunya. Nyalahin orang dia, nyandarin. Bukan ente. Makanya itu kembali lagi asal bisa kalau kita udah diberikan kepercayaan, setorin dulu bacaan kita. Bacaan kita apa? Setorin dulu. Jadi insya Allah apa sih namanya, kita yakin untuk tampil ke depan. Jangan asal-asalan. Karena kita apa sih namanya di masjid ini asal bisa bukan tempat belajar. Udah tempat apa? Udah tempat praktek, udah tampil. Diibaratkan orang nih sekarang ente udah lagi perang. Kapan ente latihan nembaknya? Lagi nggak perang. Lagi agak perang ente latihan tembakan. Cicak sono cuman palanya doang nolot begini. Ente kena gak tuh tembak? Sambil meleng sono begini, lebih hebat lagi ente. Paham nggak? Ini lidah nih, dia cekatannya cakep kalau orang biasa. Tek 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 pindahnya. Paham nggak? Tapi kalau nggak biasa, masya Allah. Apa segini? Leher kita?
Mau ngelurusinnya? Nah itulah hadirin sekalian, memang nggak jadi salah seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, ya, ta'allumu fi syighar, ta'allumu fi syighar kan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas apa? Batu. Belajar, pelajarin. Tapi sekarang belum terlambat. Kalau masih ada kemauan, insya Allah ada jalan. Tapi emang susah-susah sedikit, ya ente mesti sabarin. Ya wa ta'allumu fil kibar kan naqshi 'alal ma. Orang belajar udah gede, sama juga ngukir di mana? Di atas air. Air mana bisa diukir? Balik lagi dia. Baik, sedikit lagi. Itu taswib itu 2 kali dikumandangkan ba'dal hay'alata ini, setelah 2 hay'ala, setelah 2 hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Wa yusannu dzalika fil adzanaini, dan disunatkan ya mengumandangkan taswib itu dalam 2 adzan, al awwali was tsani, baik adzan yang pertama maupun adzan yang kedua. Adzan yang pertama sebelum subuh 3:30 udah adzan, tetap pakai as-shalatu khairun. Nah, disunatkannya wa yakunu tafriqu bainahuma bi ibdalil muadzin, dan disunatkan membedakan antara adzan yang pertama dan yang kedua itu dengan mengganti orang yang mengumandangkan adzan. Orangnya ganti. Tahu enggak? Tadi sebelum subuh yang adzan Aryo, sunnah diganti Aryo pada adzan subuhnya. Paham enggak? Siapa sekarang nih? Oji. Nah, ganti orangnya. Itu sunnah, mengganti orangnya. Jangan dia juga. Jangan dia juga. Jelas ya? Adzan itu juga gitu juga, asal bisa apa? Jumat adzan yang lain, ntar adzan yang kedua jangan dia juga. Emang apa sih? Kayak nggak ada orang ngirit Ustaz, ngupainnya ngirit, bayarnya biar ngirit. Emang duit lo yang dikeluarin, panggil orang latih. Jelas itu ya? Apa dia juga? Habis dia maunya 2 Ustaz, biar dapat amplopnya 2. Nah lain lagi. Ya. Jelas itu. Pakai 2 besok. Di sini 1 apa 2? Ah, 2. Yang benar 2. Lalu ada dia lagi adzan, dia lagi. Suara cakep sekali, emang kita tunggu. Nah, dia lagi yang azan enaknya. Tadi udah jelek suaranya. Dia mau azan lagi. Ya, udah enggak kena dan sudah. Ya. Karena ini syiarul Islam, termasuk syiar Islam. Orang tuh banyak jadi sebab dengar adzan dia bisa tertarik masuk Islam. Kalau suaranya melintir karung, itu tahu melintir karung? Iya, dia olah bagaimana aja udah nggak enak. Ah mau gurah mikiran nggak enak. Dia gurah mikiran nggak apa? Mikiran nggak enak. Subhanallah. Bersyukur kepada Allah. Ya, orang yang diberikan anugerah suaranya tuh enak, nggak pakai digura, nggak pakai apa, nggak pakai pantang. Lo mau makan apa kek? Paham gitu? Ada orang pantang-pantang. Sediain, Ustaz, dulu ntar anak habis tampil baru apa? Baru anak makan. Melengking juga suara lo, nggak enak juga. Gua kirain nggak makan ini ntar jadi enak, nggak enak juga. Emang dasar nggak enak. Apa ini? Orang ada dah. Ada satu lagi Ustaz. Lu apa kedengaran saya apa yang pakai ini raya ala sholah ya ala pola. Ada kayak ala sholah itu. Ini raya ala pola, raya ala pola gitu. Oh iya. Nah, itu kan sekarang kan. Kalau pada bagian ini ya bisa jadi pendengaran kita, bisa jadi orang itu sendiri yang mengumandangkan azan. Jadi maksudnya ini mestinya kan yang pertama hayya ala shalah, yang kedua hayya alal falah. Ini dua-duanya kalimatnya sama gitu maksudnya. Hayya alal falah, semuanya falah dulu, empat-empatnya falah. Yang atau hayya ala shalah semua gitu ya.
Ada kemungkinan pendengaran kita yang apa? Ada kemungkinan juga ihtimal ini, kemungkinan ini bisa saja terjadi. Emang tuh apanya? Muadzinnya. Ya, hadirin sekalian, cari, dan kalau memang kita harus maju untuk mengumandangkan adzan, pelajarin benar-benar. Jangan jadi nanti apa? Salah. Tapi DKM masjid nggak memperhatikan soal ngaji. Asal baik, cuma orang sana, orang sini nggak ngerti apa, main asal aja. Ini kan gini, ada kalau dalam susunan apa sih namanya, DKM kan ada seksi peribadatan namanya. Seksi apa? Seksi ubudiyah, seksi peribadatan. Dia punya apa nih? Punya peranan. Dia yang cari. Kalau ada kekurangan, dia yang tegur siapa? Dia nih yang punya peranan. Jangan disembarangin. Di saat itu ketua dia udah cari, dia memberikan izin boleh atau tidak. Makanya hadirin sekalian, ketua juga pada sisi lain mesti paham. Kalau dia nggak paham, nanti di situ ada tim penasehat. Paham gitu? Penasehat yang mana nih? Ente udah bener apa kagak? Ini yang harus diperbaikin. Jadi jangan sembarangan. Nggak boleh, karena tanggung jawab nanti. Karena tanggung jawab. Jelas ya? Bukan nggak boleh, silahkan boleh maju ke depan, tapi pelajarin dulu. Jangan sampai nanti di medan laga kita salah. Di medan laga salah. Mesti kita tembak ke depan, orang pelurunya larinya ke sono, masa? Meledaknya di situ-situ juga sih. Bahayain dia dong. Nyambung ya? Dah sampai sini dah. Wallahu a'lam.